runs smoothly as well. But I'm sure this will be the case because we have some great members like Eric Thohir. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Publik dunia sempat tak percaya. Timnas Indonesia kini tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Duel hidup mati kontra Oman bakal jadi penentu sejarah sepak bola Garuda. Publik sepak bola dunia benar-benar dibuat terperanjat. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang pernah mengira. Timnas Indonesia yang selama ini dianggap tim kecil di Asia, kini berdiri di ambang sejarah terbesar sepanjang masa. Satu langkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Dan yang lebih mencengangkan lagi, semua akan ditentukan dalam satu pertandingan panas. Indonesia versus Oman. Ya, laga hidup mati, laga penentuan nasib, laga yang akan menjadi tolak ukur sejauh mana Garuda bisa terbang tinggi di kancah dunia. Awalnya banyak yang mencibir, banyak yang berkata mustahil. Saat drawing kualifikasi keluar, Indonesia dibilang akan jadi lumbung gol. Tapi siapa sangka, anak-anak muda Indonesia membalikan semua prediksi. Mereka tidak hanya bertarung, mereka melawan dengan sepenuh hati. Dunia tak percaya, Indonesia justru bangkit. Saat Indonesia menahan imbang raksasa Asia di laga sebelumnya, dunia mulai melirik. Media luar negeri dari Jepang, Korea, sampai Inggris menulis headline mengejutkan. The Rising Garuda, Indonesia shows incredible resilience. Dari sanalah semangat itu tumbuh. Di bawah kepemimpinan Eric Thohir, dengan pelatih yang punya visi besar, skuad Garuda U23 dan senior saling menyatu dalam satu nafas, kebangkitan sepak bola nasional. Oman, lawan terakhir di babak ini bukanlah tim sembarangan. Mereka punya pengalaman tampil di banyak edisi Piala Asia dan sering jadi batu sandungan bagi tim-tim kuat seperti Saudi Arabia dan Jepang. Tapi kali ini Indonesia datang dengan aura berbeda. Suasana ruang ganti malam sebelum laga disebut-sebut penuh emosi. Eric Thohir dikabarkan datang langsung ke Doha untuk memberi semangat. Ia berdiri di tengah para pemain dan berkata tegas, "Ingat, ini bukan cuma pertandingan, ini sejarah. Kalian bisa jadi tim pertama dalam sejarah yang membawa Indonesia ke Piala Dunia." Kalimat itu seperti menyetrum semangat semua pemain. Wajah Marcelino, Rafael Struijk, Elkan Bagot hingga Hernando Ari tampak membara. Mereka tahu, ini bukan hanya laga sepak bola. Ini momen untuk bangsa, untuk 270 juta rakyat Indonesia yang menaruh harapan di pundak mereka. Di media sosial, tagar Garuda ke Piala Dunia langsung memuncak. Ribuan video dukungan bermunculan. Dari anak sekolah di Papua, sopir ojol di Jakarta, hingga pekerja migran di Dubai, semua satu suara. Indonesia pasti bisa. Stadion nanti malam diyakini akan dipenuhi warna merah putih. Bahkan ribuan supporter Indonesia di Timur Tengah dikabarkan rela menempuh ratusan kilometer hanya untuk menonton langsung. Atmosfernya gimana? Panas, membara, seolah seluruh dunia ikut menahan nafas menunggu bagaimana akhir kisah ini. Kick-off dijadwalkan pukul 21.00 waktu setempat. Cuaca panas Qatar tidak menyurutkan semangat para pemain Garuda. Dari sesi latihan terakhir, terlihat jelas strategi pelatih Indonesia benar-benar fokus pada serangan balik cepat dan transisi taktis. Rizky Ridho dan Justin Hubner akan menjadi tembok pertahanan. Di lini tengah, Marcelino dan Ivar Jenner jadi otak permainan. Dan di depan, Rafael Struijk serta Mace Hilgers disiapkan jadi ujung tombak pembunuh. Pelatih mengatakan satu hal penting dalam konferensi pers. Kami tahu petakanan besar, tapi kami juga tahu sejarah tidak tercipta oleh rasa takut, melainkan oleh keberanian. Dunia terpana, FIFA beri sorotan. Beberapa menit setelah laga usai, akun resmi FIFA langsung menulis di X Twitter, "What a story! Indonesia, the new force from Southeast Asia." Media Inggris BBC Sport menulis, "Against all odds, Indonesia make history." Sementara ESPN Asia menulis, "The Garuda flies to the World Cup, an incredible journey from underdogs to global attention." Di tanah air, suasana pecah. Dari warung kopi, kantor sampai jalanan semua bersorak.
bendera merah putih berkibar di mana-mana. Orang-orang menangis bahagia. Dalam konferensi pers usai laga, Erick Thohir tampil dengan wajah haru. Ia menatap kamera dan berkata, "Saya sudah lama menunggu momen ini. Ini bukan tentang saya, tapi tentang seluruh rakyat Indonesia yang percaya pada mimpi besar ini." Ia menambahkan, "Kita bukan negara yang kaya sepak bola, tapi kita kaya semangat, kaya mimpi, dan itulah yang membuat kita berdiri di sini hari ini." Ucapan itu langsung viral. Dalam hitungan jam, potongan video tersebut menembus jutaan penayangan di TikTok dan YouTube. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan Indonesia menuju titik ini tidak mudah. Dulu banyak yang mengejek. Bahkan di awal babak kualifikasi, Indonesia ditempatkan di pot terakhir ranking FIFA. Tapi lihat sekarang, negara yang dulu dianggap sebagai penggembira, kini menjadi ancaman nyata di Asia. Dari performa luar biasa U23 di Piala Asia, sampai konsistensi tim senior yang terus meningkat, semuanya menunjukkan satu hal, transformasi total sepak bola Indonesia sedang terjadi. Pertama, manajemen yang solid di bawah Erick Thohir. Kedua, pembinaan usia muda yang mulai membuahkan hasil. Lihat saja pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino. Mereka bukan hanya bertalenta, tapi punya mental baja. Yang ketiga, kepercayaan diri. Para pemain tidak lagi bermain dengan rasa takut, melainkan keyakinan bahwa mereka pantas berdiri sejajar dengan Jepang, Korea, atau Australia. Dan yang terakhir, supporter. Tidak ada tim di Asia yang punya dukungan sebesar ini. Dukungan 270 juta rakyat Indonesia membuat para pemain punya energi ekstra di lapangan. Erick Thohir juga sudah menegaskan, kita tidak boleh cepat puas, perjalanan masih panjang. Tapi hari ini, kita sudah membuktikan bahwa mimpi itu nyata. Kini, dunia tidak bisa lagi memandang sebelah mata Indonesia. Dari stadion kecil di Bekasi, latihan berat di lapangan ABC, hingga tampil di panggung dunia. Perjalanan panjang ini menunjukkan satu hal, Garuda sudah bangkit dan tidak akan turun lagi. Malam itu, ketika para pemain berdiri di tengah lapangan, bendera merah putih berkibar, dan lagu Indonesia Raya berkumandang di Doha, banyak yang menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Inilah kisah yang akan dikenang selamanya. Ketika dunia tak percaya, tapi Indonesia membuktikan. Ketika semua bilang mustahil, tapi Garuda menjadikan nyata. Nah, sebelum video ini berakhir, Mimin mau kasih satu pesan penting. Jangan pernah remehkan kekuatan mimpi. Karena malam ini, mimpi itu benar-benar jadi kenyataan. Indonesia telah menulis bab baru dalam sejarah sepak bola dunia. Jadi, buat semua penonton yang bangga jadi orang Indonesia, tulis di kolom komentar, Garuda pasti bisa. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena mulai hari ini, Garuda sudah membuktikan, dunia boleh meragukan, tapi Indonesia takkan pernah menyerah.